almarhum, maka almarhum mendapatkan pahala dari sedekah anaknya. Bagaimana kalau ada orang yang ingin mengorbankan ayah kandungnya, dia keluarkan duit 2.800.000, diserahkan ke panitia, dia katakan ini untuk almarhum atau almarhumah ibu kandung atau ayah kandung saya. Apakah itu boleh? Dia boleh, karena dalam korban itu ada nilai-nilai sedekah di dalamnya. Maka kalau bisa, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sekalian yang mengorbankan almarhum almarhumah orang tua, begitu nanti ada jatah plastik korbannya untuk kita, sebaiknya yang untuk almarhum jangan diambil, sedekahkan semua. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Al-Malikil Qahhar, nahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalla kal afdar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji man qailaha minan nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mukhtar. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Hari ini kita sengajakan memasang niat dalam hati, melangkahkan kaki untuk melaksanakan salat Idul Adha. Di mana sementara ini saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji sekarang sedang berada di Mina untuk melontar jumrah. Sedangkan kita yang berada di tanah air disudah muakkadkan untuk melaksanakan salat Idul Adha dan menyembelih hewan korban. Di dalam bahasa Arab, korban itu sebenarnya sesuatu yang dianggap mendekatkan diri kepada Allah disebut korban. Karena huruf dasarnya korban, maknanya mendekatkan diri. Di sesuatu yang disebut mendekatkan diri disebut korban. Jadi orang yang sholat 5 waktu, orang yang melaksanakan puasa, infak dan sedekah secara luas itu juga disebut korban. Tetapi untuk kita di Indonesia, korban itu sudah dikhususkan maknanya dengan menyembelih hewan. Dan kalau kita buka kitab-kitab fikih, kita tidak akan menemukan bab tentang korban.
Karena dalam kitab-kitab fikih ulama menyebut dengan istilah al-dhahiyah atau al-dhah. Al-dhah itu maknanya menyembelih hewan korban. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya historikal sejarah dilaksanakannya sembelihan korban ini berasal dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim belum memiliki seorang putra pun sampai umurnya 99 tahun, maka di hati Ibrahim itu, di relung hatinya ini, itu hanya full cintanya kepada Allah. Tidak ada sisa sedikit pun irisan di hati Ibrahim itu kecuali cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam dianugerahkan oleh Allah seorang putra, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan seorang putra, Allah ingin tahu apakah cinta Nabi Ibrahim kepada putranya melebihi dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin uji, Allah ingin tes. Sebelum punya anak, sebelum punya harta, sebelum punya dunia ini, dia full cintanya kepada Allah. Tetapi ketika memiliki putra, mana yang lebih besar, cintanya kepada putranya atau cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah uji, dan ujiannya bukan ujian main-main, kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah, yaitu menyembelih anak. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, aku mendapatkan ilham dari Allah untuk menyembelihmu. Laksanakan ayat. Dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lulus. Nabi Ibrahim lulus dari ujian tadi. Nabi Ibrahim lulus. Ternyata cintanya kepada Allah melebihi dari cintanya kepada anak-anaknya, melebihi dari cintanya kepada dunia dan seisinya. Kalau Nabi Ibrahim saja lulus, maka sekarang faktual kita yang ada di masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara, kita juga diuji oleh Allah. Luluskah kita atau tidak? Ketika Idul Adha 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, kita diwajibkan dalam versi Imam Abu Hanifah, sudah muakkad dalam versi Imam Syafi'i, untuk melaksanakan hewan korban disembelih bagi yang mampu. Diuji, lulus tak kita? Allah hanya minta 2.700.000. Allah tidak minta anakmu, Allah tidak minta rumah mewahmu, Allah tidak minta mobil yang mewahmu, Allah tidak minta hartamu yang lain. Allah hanya minta sedikit saja, 2.700.000 atau 2.800.000. Lulus apa tidak? Ternyata banyak yang lulus, banyak yang tidak lulus. Yang ikut list ibadah korban lulus. Yang tidak ikut list ibadah korban padahal memiliki kesanggupan tidak lulus. Maka bagi saudara-saudara, bapak ibu, bagi yang belum mengeluarkan supaya lulus dan masih ada kesempatan laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siapakah sesungguhnya teman sejati? Teman sejati itu bukan istri. Teman sejati itu bukan suami. Teman sejati bukan anak-anakmu. Teman sejati itu bukanlah pasangan hidupmu. Teman sejati itu adalah ibadahmu. Kita di Masjid Arafah ini, andaikan ada orang yang meninggal dunia, wafat, kemudian diselenggarakan sholat jemaah. Untuk sholat jenazahnya mengambil waktu zuhur. Waktu zuhur jam 12:04. Ternyata jenazah lebih dulu datang jam 12 kurang 1/4.
Biasanya kita letakkanlah jenazah, kalau tak di kanan atau di kiri. Diletakkanlah kerendah mayat kita di situ. Mau miskin bapak, situ juga diletakkan. Kaya bapak, mewah rumah bapak di kampung ini, luas, mobil bapak cantik, ratusan juta, tetap diparkir di situ. Mau jadi khatib, jadi imam, jadi makmum, RT, RW, masyarakat, kalau mati kerendahnya diparkir di situ. Ketika kereta kita diparkir di situ menjelang selesai sholat zuhur untuk sholat jenazah, adakah orang yang jadi teman kita ketika itu? Kemana istri, kemana suami? Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Begitu selesai sholat jenazah, kemudian sudah standby mobil ambulan, kita pun dimasukkan ke dalam ambulan. Begitu bunyi sarinai, hitungnya 11 menit kita sampai ke kuburan. Begitu sampai ke area perkuburan, yang lahat pun sudah menunggu. Kita pun dimasukkan ke dalam. Begitu kita dimasukkan ke dalam, adakah istri masuk menemankan suami, anak-anak? Tidak, kita hanya sendiri. Siapakah teman sejati ketika itu? Itulah amal ibadah yang kita miliki. Apa itu? Sebagai apa yang kita infakkan. Muslim yang dimuliakan Allah, begitu malam pertama di alam kubur, kalau orang mengatakan malam pertama pengantin, ini tidak malam pertama di alam kubur, maka kita hanya ditemankan oleh amal-amal ibadah kita. Itulah teman sejati kita. Saudara-saudara muslimin yang dimuliakan Allah, satu ketika secara asal ibadah korban itu disembelih sendiri-sendiri. Rasul sembelih sendiri, kemudian beliau kuliti sendiri, beliau cincang-cincang, beliau plastikkan sendiri kalau model sekarang. Kemudian beliau minta Aisyah untuk membaginya. Begitu Aisyah membagi bagian hewan korban yang disembelih oleh Rasulullah, sorenya Rasul tanya, wahai Aisyah, apakah seluruh hewan korban kita sudah dibagi? Udah ya Rasulullah. Yang tersisa untuk kita hanya paha kanannya saja ini. Ini satu pahanya saja yang tersisa untuk kita. Selebihnya sudah dibagi habis. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, sesungguhnya yang tersisa yang kamu tahan satu paha itu, itulah yang habis. Jadi yang kita makan, yang kita bawa pulang, itulah yang habis. Sementara yang untuk bagikan ke fakir miskin, itulah yang menjadi sisa yang telah akan jadi amal ibadah bagi kita. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau bapak punya duit 10 juta, 3 jutanya bapak infakkan, 7 jutanya bapak bawa pulang. Sesungguhnya yang 3 juta inilah yang sisa, yang 7 juta yang dibawa pulang, itulah yang habis. Sekarang pertanyaannya, mana harta kita yang sisa? Banyak yang sisa atau akan banyak yang habis? Gampangnya akan banyak harta kita yang habis. Yang sisa yang akan jadi amal ibadah ternyata tidak perlu banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin sekalian, ketahuilah dalam Al-Quranul Karim ternyata orang yang wafat itu tidak dihidupkan kembali. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia, kalau kita sudah wafat, ya, dan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu akan tidak hidup kembali. Di antaranya dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang mati menjemput kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kita sudah wafat, kita sudah mati, maka ternyata kita minta dihidupkan kembali. Kalau kita dihidupkan kembali, apa kata Allah? Fa'asaddaq, orang yang mati itu ketika ditanya, kalau engkau dihidupkan kembali, apa yang engkau inginkan? Ternyata dia berkata, aku akan bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku akan beramal saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dasar kenapa kita boleh berinfak untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita punya ayah, kita punya ibu, dua-duanya sudah almarhum, dua-duanya sudah almarhumah, apa yang kita lakukan? Berinfak ke masjid, kita namakan atas nama almarhum, maka almarhum mendapatkan pahala dari sedekah anaknya. Bagaimana kalau ada orang yang ingin mengorbankan ayah kandungnya, dia keluarkan duit 2.800.000, diserahkan ke panitia, dia katakan ini untuk almarhum atau almarhumah ibu kandung atau ayah kandung saya. Apakah itu boleh? Dia boleh, karena dalam korban itu ada nilai-nilai sedekah di dalamnya. Maka kalau bisa, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sekalian yang mengorbankan almarhum almarhumah orang tua, begitu nanti ada jatah plastik korban yang untuk kita, sebaiknya yang untuk almarhum jangan diambil, sedekahkan semuanya. Sementara yang kita sendiri bersedekah boleh diambil sebagian untuk dimakan oleh peserta korban, tapi khusus untuk almarhum almarhumah bagian plastiknya itu jangan dibawa pulang, tapi infak dan sedekahkan semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada khutbah yang amat singkat ini, Idul Adha yang singkat, karena kita setelah ini akan melakukan penyembelihan korban, titik tekan yang khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, baik bagi khatib sendiri, bagi bapak-bapak, bagi saudara-saudara sekalian, adalah perbanyaklah teman-teman sejati ketika kita hidup, karena ketika kelak kita wafat, itulah yang menjadi amal kita yang akan menolong pada suatu hari yang tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi alaihim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat amin amin ya qadiyal hajat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilayka wa inna minal muslimin. Allahumma ij'alna auladan salihin, Allahumma ij'al auladana auladan salihin, Allahumma ij'al auladana auladan hafizina lil Qur'ani wa sunnah wa fuqaha'a fid din wa mubarakan hayatun fid dunya wal akhirah.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.